Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Mega Kurnia Permatasari. Di sini kita akan belajar tentang gerak dan gaya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang konsep gerak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah atau jarak lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat ilustrasi pada gambar di atas. Seorang siswa berjalan ke depan kelas atau ke utara, kemudian ke timur menuju meja guru. Maka panjang lintasannya adalah jarak siswa atau panjang lintasan siswa dari belakang menuju ke utara ke depan, kemudian ke timur menuju meja guru. Sedangkan perpindahan adalah jarak antara posisi akhir dan posisi awal. Gerak lurus ada dua macam, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLB. Ciri-cirinya gerak benda konstan atau kecepatannya tetap. Yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB memiliki ciri-ciri bahwa kecepatan benda saat bergerak berubah. Hal ini dikarenakan benda bergerak mengalami percepatan. Gerak lurus beraturan atau GLB. Perhatikan ilustrasi pada gambar tersebut. Pada gambar di atas, tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak S tertentu setiap sekonnya T disebut kelajuan. Secara matematis, kelajuan dapat ditulis V sama dengan S dibagi T. Dengan V adalah kelajuan satuannya meter per sekon, S adalah jarak satuannya meter, dan T adalah waktu satuannya sekon. Berdasarkan persamaan di atas, grafik S, V, dan T dapat digambarkan melalui grafik berikut. Silahkan kalian amati grafiknya. Pada grafik sebelah kanan terlihat bahwa V itu bernilai tetap sehingga digambarkan lurus. Hasil pengukuran ticker time pada gerak lurus beraturan adalah seperti gambar tersebut. Kalian amati silahkan. Di situ terlihat bahwa titik-titik memiliki jarak yang sama. Hal ini dikarenakan karena benda bergerak dengan kecepatan tetap. Perhatikan contoh soal. Sebuah mobil menempuh 20 km dalam waktu 30 menit. Dapat dipastikan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kelajuan. Maka penyelesaiannya, dari soal diketahui bahwa S jarak 20 km. Kemudian T sama dengan 30 menit bisa kita jadikan jam menjadi 0,5 jam. Ditanyakan V. Sehingga dapat kita jawab V sama dengan S dibagi T. Sehingga V sama dengan 20 dibagi 0,5 sama dengan 40 km per jam. Sekarang mari kita bedakan antara perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan yaitu jarak tempuh dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Sehingga dapat dirumuskan kelajuan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu atau V sama dengan L dibagi T. Sedangkan kecepatan adalah laju perpindahan per satuan waktu dengan suatu arah tertentu. Sehingga kecepatan dapat ditulis kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu, V sama dengan S dibagi T. Gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Gambar di atas menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat. Sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Percepatan dan pelambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan angka kelajuan yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul di GPS.
Secara matematis, percepatan dapat dituliskan A sama dengan delta V dibagi delta T. Dengan delta V sama dengan Vt min V0. A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V adalah perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Dan delta T adalah perubahan waktu, satuannya sekon. Dan Vt adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Hasil pengukuran menggunakan ticket time pada gerak lurus berubah beraturan adalah sebagai berikut. Untuk GLBB diperlambat, maka jarak antara titik-titik semakin lama semakin renggang. Apabila benda bergerak lurus beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat, maka titik-titik yang ada pada kertas ticket time adalah semakin lama semakin rapat. Contoh soal, sepeda motor bergerak dengan kecepatan 28 km per jam. Dalam waktu 6 sekon, kecepatannya menjadi 16 km per jam. Percepatan rata-rata yang dialami sepeda motor adalah, dari soal diketahui bahwa V0 atau kecepatan awal sama dengan 28 km per jam atau 7,78 meter per sekon. Delta T sama dengan 6 sekon. Sedangkan Vt atau kecepatan akhir sama dengan 16 km per jam atau 4,4 meter per sekon. Ditanyakan A atau percepatan, maka bisa dijawab A sama dengan delta V dibagi delta T. A sama dengan min 3,34 meter per sekon dibagi 6. A sama dengan min 0,55 meter per sekon. Tanda minus artinya gerak mengalami GLBB diperlambat. Nah, asyik bukan? Silahkan untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca e-book yang linknya sudah disertakan dari deskripsi video di bawah ini. Sekian dari Bu Mega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.